Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuhakobisasia. Saya dari kelas 2B non reguler. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-13, alasan penghapus pidana part 2. Perbuatannya tidak memiliki unsur kesalahan di dalam doktrin dan perkembangan pidana hukum. Di dalam hukum pidana, ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Yang pertama, alasan pembenar disebut facts justificative. Adalah alasan meniadakan sifat melawan hukum sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dari perbuatannya apa saja itu. Yang pertama, alasan pembenar dalam kategori umum. Kedua, daya paksa. Pertama, daya paksa atau overmatch, apa saja yang di dalam ukuran daya paksa. Contoh, maaf Pak, maaf saya terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Rumus paksaan berada di pasal 48. Kedua, ada bela paksa yang disebut nodwear. Rumus bela paksa berada dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Bela paksa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bela paksa nodwear biasa. Yang kedua, bela paksa nodwear excess atau bela diri keadaan darurat. Ketiga, alasan pembenar melaksanakan undang-undang terkandung di pasal 50 KUHP. Keempat, perintah jabatan yang sah terkandung dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, alasan pembenar dalam kategori khusus. Yang pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, pasal 186 ayat 1 KUHP. Kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri terkandung di pasal 310 ayat 3 KUHP. Ketiga, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan terkandung di pasal 314 KUHP. Perkelahian secara umum atau awam masih sering kita melihat di tampilan media-media. Perkelahian tanding yang diperbolehkan adalah olahraga. Pada sejarah Yunani kuno, di mana biasanya para bangsawan dan petinggi negara mencari hiburannya dengan menonton pertandingan perkelahian antar orang dengan orang, atau antar orang dengan hewan, atau antar hewan dengan hewan. Contoh seperti pertunjukan di auditorium. Orang yang paling kuat seperti tentara atau rakyat sering ada pertunjukan seperti ini di negara Spanyol atau Ekuador, di mana di beberapa negara bekas jajahan Romawi dan Yunani juga terdapat pertandingan seperti ini. Dan saat ini pertunjukan itu ada di dalam pertandingan olahraga seperti tinju, MMA, di mana pertandingan ini harus ada saksinya dan ada dokternya. Ketika dokter dan saksi atau wasit ada di situ, itu tidak termasuk dalam kategori melawan hukum. Bisa dilihat di pasal 146 KUHP. Selanjutnya yang ketiga, alasan pembenar karena terpaksa membela diri. Diatur dalam pasal 310, yaitu menista, memfitnah, dan menghina, karena terpaksa membela diri itu dibenarkan. Apakah pencemaran umum yang terpaksa itu? Contoh, pencemaran demi kepentingan umum yang terpaksa demi membela diri. Ibu Mia sedang ada masalah dengan Dedi. Dengan alasan melawan hukum, membela diri atau pembelaan, bahwa Ibu Mia tidak melakukan itu, tetapi yang melakukannya itu adalah Dedi. Dalam arti hal ini adalah untuk membela diri demi kepentingan umum. Karena jika Ibu Mia dituduh sama Dedi, tuduhannya seperti ini ya. Tuh lihat deh, Bu Mia dari fakultas hukum ganti-ganti terus mobil tuh, korupsi deh.
Padahal kenyataannya Bumia itu memakai kendaraan dari aplikasi Grab dan jelas bukan kendaraan miliknya. Dalam kasus hukum perdata yang namanya barang bergerak, yang membawanya adalah pemiliknya. Ia itu benar milik Ibu Mia, karena Ibu Mia yang menggunakan kendaraan tersebut atau sistem sewa, tetapi setelah beres menggunakannya itu menjadi milik orang lain lagi dan bukan milik Ibu Mia. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ibu Mia dengan tujuan pencemaran nama baik demi kepentingan umum, demi fakultas hukum juga, agar tidak mencemari nama baik fakultas dan kampus. Memang betul fakultas hukum itu banyak uang, tetapi banyak mahasiswanya yang banyak nunggak. Itulah yang dikatakan oleh Bu Mia. Dan Dedi merasa tersinggung mendengar hal tersebut, padahal dalam unsur ini jelas-jelas Ibu Mia tidak menyebutkan nama Dedi, tetapi mahasiswa. Selanjutnya yang keempat, alasan pembenar khusus yang menjadi putusan tetap yang dinyatakan bersalah terhadap hal-hal yang dituduhkan. Contoh, Pak Dodo digugat 3 tahun penjara dan bukti-bukti sudah ditemukan. Pak Dodo tidak bisa menghina hakim, karena hakim memutuskan berdasarkan jaksa. Dan terdakwa atau terpidana mengadukan hakim tersebut. Kalaupun mau bukan secara personal kepada hakimnya, tetapi harus melalui proses hukumnya apakah mau sistem banding, mau PK atau mau kasasi. Selanjutnya yang kelima, alasan pembenar undang-undang melaksanakan kewenangan jabatan. Contoh, kewenangan apoteker atau dokter ketika memberikan resep mengandung zat-zat adiktif. Tetapi misalnya dokter itu memberikan resep kepada Bu Neneng yang baru beres dioperasi dengan tujuan agar tidak terlalu sakit, akhirnya diberikanlah obat penenang yang terkandung narkotika seperti morfin. Ketika dokter itu memberi resep, yang memberikan obat tersebut adalah apoteker, di mana apoteker tidak bisa dituduh karena itu kewenangan jabatan dengan tujuan untuk memberikan pengobatan. Contoh lain misalnya penyelidikan ilmiah ada asas 50-60 di mana mahasiswa kedokteran itu kalau mau tahu organ tubuh dalam manusia itu dengan cara bedah mayat. Tujuan agar tahu jantung letaknya di mana, ginjal letaknya di mana. Kalau zaman sekarang menggunakan boneka, para dokter melakukan praktek itu tidak boleh asal, karena ada pasal yang melarang mengenai penganiayaan terhadap mayat. Makanya, untuk autopsi diharuskan ada izin dari keluarganya untuk menghindar dari tuduhan seperti itu. Ada asas yang menyimpang 50-60 demi kepentingan ilmiah. Selanjutnya yang keenam, alasan pembenar fungsi negatif yang pernah dijelaskan oleh Aras Dokter Hewan atau putusan Mahkamah Agung atau Markus Effendi. Sekian dari review pertemuan ke-13 dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.